Analisis sinyal geofisika bersama Eko Januari Wahyudi pada modul 8 segmen 4 video berikut ini. Kita lanjutkan dengan contoh frekuensi respons pada LTI system. Kita coba lihat contoh pertama berikut ini. Kita punya ilustrasi yang sudah sering kita lihat. Sinyal input X fungsi T, kemudian arah panah menuju suatu sistem dengan impulse response H fungsi T menghasilkan output Y fungsi T. Kita asumsikan bahwa H fungsi T adalah komponen real, maka pada domain frekuensi kita akan mendapatkan fungsi genap atau simetri dengan H omega sama dengan H minus omega atau konjugatnya. Dan ilustrasinya adalah sebagai berikut. Di sini ditunjukkan bahwa untuk domain frekuensi dari frekuensi respons adalah simetri pada sumbu omega sama dengan 0. Kemudian X fungsi T adalah fungsi sebagai berikut, fungsi eksponensial E pangkat J omega 0 T. Nah, kemudian kalau kita akan melaksanakan menyelesaikan problem pada sistem LTI, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menghitung X besar omega dari fungsi X fungsi T dengan Fourier transform. Kemudian kita menghitung Y besar omega dengan perkalian sinyal input dan frekuensi respons dalam domain frekuensi. Kemudian kita coba menghitung kembali untuk outputnya Y fungsi T dari Y besar omega dengan inverse Fourier transform. Baik, kita akan lakukan satu persatu. Yang pertama, ketika kita akan melakukan perhitungan X besar omega, kita lakukan transformasi Fourier dari X fungsi T. X fungsi T berupa E pangkat J omega 0 T. Nah, di sini kita bisa tunjukkan merupakan bentuk frekuensi shifting. Jadi bisa dilakukan misalkan untuk fungsi E J omega T. Nah, Anda bisa dapatkan untuk frekuensi shiftingnya dari E pangkat J omega 0 T berupa seperti ini. Dan ilustrasinya adalah seperti ini untuk omega 0 ya, shifting dari fungsi delta yang biasanya kita temui untuk omega sama dengan 0. Selanjutnya, perkalian pada domain frekuensi kita bisa lakukan perhitungan. Dari sini kita melakukan perhitungan H omega dikalikan 2 pi delta omega minus omega 0. Ini kita sama dengan mendapatkan H fungsi omega 0 dikali 2 pi delta dikalikan sebagai fungsi omega minus omega 0. Ya, karena ketika ini dikalikan, ilustrasinya adalah semuanya akan berharga 0 kecuali pada saat omega 0, maka di sini kita punya amplitude dari H omega 0 dikalikan di sini. Nah, setelah kita punya fungsi seperti ini atau hasil dari perkalian pada domain frekuensi, kita lakukan untuk inverse Fourier transform untuk mendapatkan Y fungsi T dengan inverse Fourier transform dari Y besar omega. Y besar omega tadi ditunjukkan bentuk ini, kita masukkan ke sini dan kita akan mendapatkan magnitudo H fungsi omega 0 dikalikan E pangkat J omega 0 T. Contoh yang kedua untuk sistem LTI, mungkin ini lebih mudah-mudahan bisa lebih terlihat. Hampir sama ilustrasinya seperti tadi, kemudian diberikan untuk fungsi atau sinyal input X fungsi T sama dengan E pangkat 5T dikali unit step U fungsi T. Sedangkan untuk impulse response H fungsi T sama dengan E pangkat minus 3T dikali unit step U
fungsi T. Seperti yang kita ketahui, untuk unit step ini akan berharga 1 pada saat time sama dengan 0 sampai time sama dengan tak hingga. Sedangkan untuk time minus tak hingga sampai 0 adalah berharga 0. Ketika kita akan melakukan atau menentukan y fungsi T, sinyal outputnya, kita gunakan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi. Langkah pertama, ini adalah langkah pertama sampai ketiga yang sudah disebutkan tadi. Kita mulai saja langsung langkah pertama. X besar omega sama dengan transformasi Fourier dari sinyal input X fungsi T. Sinyal input fungsi T adalah X fungsi T adalah E pangkat minus 5T dikali U fungsi T. Kemudian bentuk transformasi Fourier adalah integral minus tak hingga sampai tak hingga dari sinyal input X fungsi T tadi dt sinyal input xt dikalikan E pangkat minus J omega T dt. Oke, kita jabarkan sinyal inputnya seperti ini, dan karena ini adalah unit step, secara umum nanti akan menghasilkan integralnya dari 0 sampai tak hingga, karena minus tak hingga sampai 0 berharga 0. Kemudian untuk bentuknya menjadi lebih sederhana, E pangkat minus 5T dikali E pangkat minus J omega T dt. Oke, kita lanjutkan di bawah. Dari persamaan ini bisa kita gabung menjadi bentuk integral dari 0 sampai tak hingga dari minus 5 dikalikan 5 ditambah J omega dikalikan T dt. Kemudian kita coba lihat atau menggunakan tabel matematis untuk integral, di mana integral E pangkat Cx dx akan menghasilkan 1/c dikalikan E pangkat Cx. Jadi kurang lebih mengikuti bentuk tersebut, kita akan mendapatkan E pangkat minus 5 ditambah J omega dikalikan T dibagi minus 5 ditambah J omega, seperti ini dalam kurung. Untuk kita evaluasi pada interval 0 sampai tak hingga, kita masukkan pada batas atas dikurangi batas bawah, sehingga kita bisa mendapatkan E pangkat minus tak hingga dibagi minus dalam kurung 5 tambah J omega dikurangi E pangkat 0 dibagi minus dalam kurung 5 tambah J omega. Dari sini kita bisa evaluasi untuk E pangkat minus tak hingga berdasarkan grafik. Ini akan berharga 0 karena semakin negatif dia akan mendekati nilai 0. Jadi kita menyisakan bentuk yang ini. E pangkat 0 adalah 1, kemudian ini negatif, dengan negatif maka ini akan menghasilkan positif. Demikian juga untuk H besar omega, hampir sama seperti tadi, tapi secara lebih cepat kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian langkah kedua, perkalian. Kita lakukan perkalian antara H omega dan X omega. Bentuknya adalah seperti ini, atau kita bisa tunjukkan untuk solusi persamaan linear. Nanti kita perlukan kita bagi menjadi penyebut pada masing-masing ini sebagai A per 5 plus J omega ditambah B per 3 plus J omega. Dari bentuk ini kita bisa jadikan satu untuk mendapatkan komponen 3A plus 5B ditambah A plus B J omega dibagi perkalian penyebutnya. Nah, dari sini kita sudah melihat persamaan di sini, dan kemudian nilai di atas ini haruslah sama dengan 1. Kita coba selesaikan di slide selanjutnya. Nah, dari bentuk ini untuk mendapatkan solusi ini sama dengan 1 dan ini sama dengan 0, karena kita tadi melihat bentuknya adalah pembilangnya adalah 1, maka ini adalah sama dengan 1 dan ini adalah sama dengan 0. Dari sini kita bisa gunakan bentuk substitusi atau eliminasi, sehingga kita bisa menghasilkan B sama dengan setengah dan A sama dengan minus setengah.
sehingga kita bisa mendapatkan bentuk ini menjadi minus setengah per 5 plus J omega ditambah 1/2 dibagi 3 plus J omega. Sama ketika kita menggunakan ini, kita akan melakukan inverse untuk menghitung langkah terakhir y fungsi t, sehingga kita bisa mendapatkan solusinya berupa ini. Demikian untuk contoh frekuensi respons pada modul 8 segmen 4 video ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan have a nice day. Sampai jumpa video berikutnya.